Aku lilo, dan sampai sekarang aku masih mempertanyakan kenapa aku membuat keputusan itu, keputusan kecil yang kelihatannya sepele. Tetapi justru membuka sesuatu yang seharusnya tidak pernah aku sentuh sama sekali. Semua bermula dari rasa penasaran yang terlalu besar terhadap sesuatu yang sedang viral di media sosial. Sebuah medis spa yang kononnya menawarkan perawatan kulit dengan teknologi canggih dan hasil yang hampir sempurna. Aku menghabiskan waktu berjam-jam membaca ulasan, menelusuri setiap komentar. Dan anehnya tidak menemukan satupun pengalaman buruk. Semua orang tampak puas, semua orang tampak bahagia, dan disitulah seharusnya aku mulai curiga, tetapi aku tidak melakukannya. Hari itu aku datang dengan perasaan biasa saja, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah perawatan wajah biasa. Tempatnya terlihat bersih, modern, dan terlalu rapi hingga terasa hampir tidak bernyawa. Tidak ada suara selain langkah kakiku sendiri dan suara halus mesin yang entah berasal dari mana. Seolah-olah tempat itu bernafas pelan di sekelilingku. Setelah mengisi formulir, aku dipanggil masuk ke ruang konsultasi. Dan disitulah aku pertama kali merasakan sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Dokter yang menanganiku menatap wajahku terlalu lama. Bukan seperti seorang profesional yang sedang menganalisis kondisi kulit, tetapi lebih seperti seseorang yang sedang mengamati sesuatu yang tersembunyi di balik lapisan yang tidak terlihat. Ketika wajahku dipindai menggunakan mesin, aku melihat layar di depanku dengan rasa ingin tahu yang besar, tetapi rasa itu perlahan berubah menjadi ketidaknyamanan yang aneh. Lapisan kulit yang ditampilkan di layar tampak tidak stabil, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak perlahan di bawah permukaan, sesuatu yang tidak mengikuti pola alami tubuh manusia. Aku mencoba mengedipkan mata dan meyakinkan diri bahwa itu hanyalah efek visual dari alat tersebut, tetapi semakin lama aku melihat, semakin jelas bahwa gerakan itu bukan sekadar ilusi. Dokter itu tersenyum tipis, tetapi senyuman itu tidak pernah sampai ke matanya. Dengan suara yang pelan dan datar, dia mengatakan bahwa ada banyak hal yang perlu dikeluarkan dari kulitku. Dan tanpa penjelasan lebih lanjut, dia langsung menyarankan treatment peeling yang menurutnya paling sesuai. Selama proses perawatan, pada awalnya semuanya terasa normal, bahkan menyenangkan. Mesin yang digunakan untuk menyedot whitehead dan blackhead bekerja dengan halus, memberikan sensasi bersih yang membuatku hampir lupa akan rasa tidak nyaman sebelumnya. Namun, ketika mereka mulai mengaplikasikan produk-produk lain ke wajahku, semuanya berubah secara perlahan tetapi pasti. Mereka tidak menjelaskan apa yang mereka gunakan. Hanya mengoleskan satu demi satu lapisan bahan ke wajahku, dan dalam waktu singkat rasa pedih mulai muncul. Rasa itu bukan sekadar perih biasa seperti produk perawatan kulit pada umumnya, melainkan sensasi terbakar yang terasa semakin dalam, seolah-olah lapisan kulitku sedang dikikis dari dalam. Aku mencoba bertanya, tetapi jawabannya singkat, dingin, dan tanpa emosi. Itu normal. Aku mencoba mempercayainya, meskipun tubuhku sendiri seolah-olah menolak apa yang sedang terjadi. Sepanjang treatment, aku mulai merasakan sesuatu yang tidak seharusnya ada, sensasi halus seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah kulitku. Bukan di permukaan, tetapi jauh di dalam, perlahan merayap. Seolah mencari jalan keluar. Aku menahan diri untuk tidak bereaksi, mencoba berpikir rasional, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya efek dari bahan kimia atau saraf yang sensitif. Tetapi jauh di dalam hatiku, aku tahu ada sesuatu yang salah. Malam itu, setelah aku pulang, semuanya mulai berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi aku abaikan. Aku berdiri di depan cermin, mengamati wajahku seperti biasa. Tetapi apa yang kulihat membuat napasku terasa berat.
Dahi yang sebelumnya bersih kini dipenuhi jerawat kecil yang bernanah, muncul dalam jumlah yang tidak masuk akal dalam waktu yang sangat singkat. Rasanya tidak alami, tidak wajar, dan yang paling menakutkan, seolah-olah sesuatu sedang muncul ke permukaan. Dengan tangan gemetar, aku mencoba memencet salah satunya. Berharap itu hanya jerawat biasa. Namun ketika isinya keluar, aku melihat sesuatu yang membuat darahku terasa dingin. Di antara nanah itu, ada sesuatu yang putih, halus, dan bergerak. Aku membeku. Aku mencoba mengedipkan mata, mencoba berpikir bahwa itu hanya ilusi, tetapi benda itu jelas bergerak, menggeliat pelan di ujung tisu yang kupegang. Sejak saat itu, aku tidak pernah benar-benar merasa sendirian di dalam tubuhku sendiri. Keesokan harinya, kondisinya semakin parah. Jerawat itu tidak hanya bertambah banyak, tetapi juga tampak berkumpul di satu area tertentu, seperti ada sesuatu yang sedang mengorganisir dirinya sendiri di bawah kulitku. Sensasi merayap itu semakin jelas, semakin nyata. Dan tidak peduli seberapa keras aku mencoba mengabaikannya, aku tetap bisa merasakannya. Aku pergi ke Auntie Elle, satu-satunya orang yang selama ini aku percayai untuk merawat kulitku. Saat dia melihat wajahku, ekspresinya berubah drastis, dan untuk beberapa saat dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap dengan tatapan yang sulit aku artikan. Ketika dia mulai melakukan fasial, setiap sentuhan terasa berbeda. Setiap tekanan di kulitku diikuti oleh sensasi pergerakan dari dalam, seolah-olah apapun yang berada di sana mencoba menghindari sentuhan itu. Dia akhirnya berbisik pelan bahwa ini bukan reaksi biasa terhadap produk, tetapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut, seolah-olah dia sendiri tidak ingin mengucapkan kemungkinan yang ada di pikirannya. Malam berikutnya menjadi titik di mana rasa takutku berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Aku terbangun di tengah malam karena rasa gatal yang luar biasa, bukan di permukaan kulit, tetapi dari dalam arti yang paling harfiah. Aku berlari ke cermin, dan di bawah cahaya redup, aku melihat sesuatu yang tidak mungkin aku lupakan. Ada pergerakan jelas di bawah kulit dahiku. Perlahan, mendorong keluar. Seolah-olah sesuatu di dalam sana sedang mencoba menembus batas terakhir. Dengan napas yang tidak teratur, aku menekan salah satu jerawat itu dengan seluruh tenaga yang aku punya. Kulit itu akhirnya pecah, dan yang keluar bukan hanya nanah, tetapi sesuatu yang panjang, putih, dan hidup. Ia jatuh ke wastafel, dan bergerak. Sejak hari itu, kulitku memang kembali normal, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Jerawat itu hilang dalam beberapa hari. Tidak meninggalkan bekas yang berarti. Namun, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang. Kadang-kadang, ketika aku berdiri terlalu lama di depan cermin, dalam keheningan yang terlalu dalam, aku masih bisa melihatnya. Gerakan kecil, hampir tidak terlihat, di bawah kulitku. Dan setiap kali itu terjadi, aku hanya bisa bertanya pada diri sendiri satu hal. Apakah semuanya benar-benar sudah keluar, atau justru masih ada yang menunggu waktunya?